Akhir yaitu sembako dari kabupaten ini jumlahnya cukup banyak, ada 75.034 KK atau KPM. Ini juga sama, datanya diambil dari non DTKS atau di luar basis data kesejahteraan terpadu. Dari penerima bantuan sembako kabupaten ini, penerima terbanyak ada di Kecamatan Kedungmuni, kemudian penerima yang paling sedikit ada di Kecamatan Lebak Barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sekian data yang ada, kami di lapangan memenuhi beberapa kendala. Yang pertama terkait dengan verbal atau verifikasi penerima bantuan BST atau bantuan sosial tunai yang dari Kementerian Sosial. Jadi kami diberikan waktu hanya 2 hari. Hari Rabu data kami terima, hari Jumat pagi kami harus menyerahkan hasil verbal dari desa. Jadi di dalam hal ini kami sebagai TKSK ini hanya sebagai jembatan. Data kami terima, kami sampaikan ke desa, verbal dari desa kami terima, kami sampaikan ke Dinas Sosial untuk diteruskan ke Kementerian Sosial. Nah, kendalanya adalah ketika data itu turun hari Kamis, kalau tidak salah tanggal 28 dilakukan verbal, tanggal 30 hari Jumat masuk, ternyata tanggal 30 ini sudah ada transfer ke penerima BST yang melalui Himbara. Sehingga nama-nama yang sudah mendapat transfer tentu tidak bisa diganti. Nah, tetapi dari hasil pencairan di tahap yang pertama melalui PT Pos, nama-nama penerima BST yang melalui Himbara atau Bank Negara, himpunan Bank Negara ini ternyata sudah dilakukan penggantian oleh kementerian, sehingga di tahap yang kedua penerima bantuan BST yang melalui Bank Himpunan Negara ini yang dilakukan penggantian oleh pemerintah desa otomatis sudah tidak akan muncul lagi. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah ada yang di BLT Kemensos yang melalui PT Pos. Ini memang masih ada yang meninggal dunia, namanya masih tercantum. Ini dimungkinkan diambil oleh ahli warisnya kalau masih ada ahli waris di dalam 1 KK. Kalau tidak ada, itu bisa dikembalikan melalui retur yang disampaikan ke PT Pos, sehingga dana tersebut nanti akan dikembalikan oleh PT Pos ke Kementerian Sosial. Yang selanjutnya juga di perluasan sembako yang tadi disampaikan oleh Pak Kades, ada beberapa yang sudah mampu tetapi masih mendapatkan. Kemudian yang sudah meninggal ini juga masih muncul nama. Ini memang yang untuk perluasan sembako kami tidak diberikan perintah ataupun tidak ada verbal terkait dengan penggantian. Jadi kalau memang tidak ditemukan sudah di desa tersebut atau pindah alamat, sudah mampu ataupun meninggal dunia tanpa ahli waris, ini otomatis ATM-nya tidak bisa diambil di Bank BNI, sehingga bantuan itu yang sejumlah kurang lebih ada 900 di Kabupaten Pekalongan ini yang tidak melakukan buka rekening kolektif untuk ATM perluasan sembako, ini dikembalikan ke PT BNI atau nantinya akan diretur ke Kementerian Sosial. Nah, tentu banyak pertanyaan di lapangan, kenapa data yang sudah meninggal, yang sudah mampu itu masih masuk? Karena meskipun di desa itu diberikan kewenangan untuk melakukan verbal 6 bulan sekali atau setahun 2 kali untuk perbaikan data, tetapi perbaikan data itu tidak serta-merta mengubah data kemiskinan yang ada di desa tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan ketika kita mau mengeluarkan KK tersebut dari basis data kemiskinan, tetapi di proses verbalnya ketika di-input melalui sistem ini masih muncul di tahun berikutnya. Kemudian informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan perluasan sembako dan BST yang dari Kementerian Sosial, ini digunakan data PDT sebelum DTKS ini di Oktober tahun 2019. Kalau untuk yang sembako provinsi ini digunakan data non DTKS Januari 2020, kemudian untuk sembako kabupaten juga non DTKS Januari 2020. Kiranya itu Bapak Ibu yang kami hormati. Yang terakhir, sekali lagi tentu kami mohon maaf karena barangkali kapasitas saya bukan di sini Pak Sony, kapasitas saya sebagai peserta di belakang, tapi karena ini tugas kami sampaikan dan mohon nanti kalau ada diskusi, kalau sepanjang kami bisa menjawab tentu akan kami jawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai relawan sosial yang ada di kecamatan, dan kebetulan juga teman-teman TKSK ini mengamanati saya sebagai koordinator Pak di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Kiranya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Purwo Aji. Ini